Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Kali ini kita akan overview terkait ruang lingkup dan alur pembahasan materi pemasaran pendidikan. Mengapa pemasaran pendidikan penting untuk kita kaji? Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan. Salah satunya adalah mendapatkan layanan pendidikan. Kebutuhan dan keinginan manusia dalam hal pendidikan perlu direspon oleh lembaga pendidikan dengan menciptakan produk-produk pendidikan berkualitas. Berbagai produk pendidikan yang ditawarkan harus memiliki nilai tertentu serta memberikan makna atau manfaat bagi pengguna jasa pendidikan. Dari nilai atau manfaat yang diterima baik secara langsung maupun tidak, pelanggan akan memperoleh kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa variabel tersebut sebagai faktor terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen dalam konteks pemasaran pendidikan. Jika kita lihat secara konseptual, pemasaran pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan melalui pertukaran suatu nilai dengan kelompok sasaran. Dalam konteks pengelolaan satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan nonformal, ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yakni dilihat dari besarnya minat calon peserta didik, kemudian meningkatnya mutu layanan pendidikan, serta munculnya kepuasan dari pelanggan pendidikan. Indikator keberhasilan tersebut akan terwujud ketika ditopang dengan strategi pemasaran yang tepat. Untuk itu, pemasaran pendidikan perlu dikembangkan secara efektif guna meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan, serta mewujudkan partisipasi dan kepuasan dari pengguna jasa pendidikan. Lalu apa saja lingkup materi serta bagaimana alur pembahasan seputar pemasaran pendidikan? Tentu cukup banyak variabel dalam mengupas materi pemasaran pendidikan. Namun dalam pembahasan ini kita akan mengidentifikasi beberapa submateri penting sebagai acuan dalam pembahasan kali ini. Pada tahap awal, kita akan melakukan analisis konsumen pendidikan melalui proses segmentasi pasar dan identifikasi perilaku konsumen. Tahapan tersebut sebagai dasar untuk menemukan apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan, serta bagaimana kondisi objektif konsumen pendidikan. Berdasarkan telaah kondisi objektif konsumen pendidikan, akan dikembangkan marketing mix atau bauran pemasaran sebagai strategi untuk penguasaan pasar secara efektif. Strategi marketing mix sering dikenal dengan istilah 4P atau 7P, dan dalam hal ini kita akan fokuskan pada konsepsi 4P yang meliputi produk, price, promotion, dan place. Produk merupakan berbagai bentuk layanan pendidikan yang disediakan, sedangkan price sebagai penetapan harga dan biaya pendidikan berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk promotion adalah proses penetapan teknik-teknik publikasi dan penawaran produk pendidikan secara efektif, serta place merupakan pola penempatan atau pendistribusian layanan pendidikan kepada konsumen. Pada tahap akhir akan dilakukan proses pengukuran kepuasan konsumen untuk melihat sejauh mana relevansi antara produk layanan pendidikan dengan kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Dengan pengembangan proses pemasaran pendidikan secara tepat dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan sesuai harapan masyarakat, khususnya konsumen pendidikan. Oke sobat, demikian overview materi pemasaran pendidikan. Untuk pembahasan lebih detail pada masing-masing bagian, kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Silahkan berikan pertanyaan,
komentar atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.